Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue ya. Uji coba pertama pertandingan di tur pramusim Manchester United untuk musim ini, musim 2024-2025 di Norwegia menghadapi Rosenborg. Manchester United kalah. Gimana ya, gue menyaksikan pertandingannya rada membosankan sebenarnya ya, dari apa yang disajikan. Tapi di sisi lain juga seperti yang gue katakan di salah satu video terakhir sebelum pertandingan di preview, gue katakan memang nampaknya sulit untuk fans di pertandingan pertama ini untuk berharap Manchester United akan menyuguhkan permainan yang rapi, yang bagus, yang agresif, yang enak untuk disaksikan. Lalu juga hasil itu akan menang dengan skor besar. Nampaknya memang sulit. Kenapa? Karena gue melihat dari komposisi squad yang dibawa ke Norwegia, di mana memang pemain senior dari Manchester United tidak banyak ya menurut gue. Ada Jonny Evans, ada Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Mason Mount, Marcus Rashford. Kurang lebih ada 5 atau 6 pemain. Selebihnya lebih didominasi oleh pemain muda, di mana tentu saja untuk musim depan ya Manchester United pastinya akan menurunkan pemain seniornya, ya kan, pemain utamanya yang di pertandingan tadi itu tidak dibawa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga kecurigaan gua memang di partai tadi menghadapi Rosenborg ini lebih seperti kayak menyalakan mesin ya, untuk dipanaskan, kurang lebih seperti itu. Bagaimana memang situasi fisik itu yang menjadi concern utama, dimana juga bisa dilihat di babak pertama, di babak kedua nyaris semua pemain digantikan. Yang tidak digantikan adalah kiper, ya kan, Radek Vitek. Dan menurut gua Radek Vitek inilah yang menjadi pemain terbaik bagi Manchester United di atas lapangan tadi. Penyelamatannya luar biasa. Ada beberapa pemain yang tampil menonjol, tapi masih secara individu. Kalau dari sisi strategi, konsep ataupun juga formasi, walaupun tidak bisa diimplementasikan secara atraktif dan juga enak ditonton ya, lebih ke, menurut gue lebih banyak ke pergerakan individu, karena sekali lagi timnya pun juga banyak diisi pemain muda ataupun juga campuran, ya kan. Tapi gue melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Gue melihat tidak main dengan satu gelandang bertahan yang tunggal, 4-1-4-1 enggak. Tadi itu lebih ke 4-2-3-1. Dan ada inverted, ada semacam kayak ketika Manchester United menguasai possession untuk menempatkan lebih banyak pemain di daerah pertahanan lawan. Lalu dari sisi positioning ya, gue juga melihat sistem 3 back di belakang ketika Manchester United menyerang ya, 3 back belakang, lalu ada 1 gelandang bertahan dan yang lain lebih di daerah pertahanan lawan. Yang mungkin ini akan menjadi dasar atau basic dari sistem formasi untuk diturunkan musim depan. Gue curiga seperti itu. Tapi ini sekali lagi masih baru pertandingan pertama, banyak tidak dengan pemain inti, masih ada banyak seri pertandingan-pertandingan lainnya yang bisa jadi akan ada bongkar pasang juga ya. Tapi secara sekilas di pertandingan tadi menghadapi Rosenborg 4-2-3-1. Nah, bagaimana reaksi gue dengan pertandingan tadi? Tentu saja banyak pemberitaan ataupun juga banyak pengharapan mungkin ya. Dari pengharapan dulu, ingin Manchester United menang dulu. Lalu pastinya nanti dengan hasil ini banyak pemberitaan negatif ya kan. Manchester United kalah menghadapi klub dari Norwegia yang by the way Liga Norwegia itu sudah berlangsung sekian belas pertandingan ya. Jadi mereka sudah lebih jadi, mereka sudah lebih matang, banyak diisi oleh pemain tim utama dari Rosenborg. Sementara Manchester United ya menurut gua lebih banyak diisi oleh tim muda yang memang tentu saja secara kualitas, secara pengalaman berbeda dengan pemain Rosenborg. Balik lagi, reaksi gua ya ini seperti yang gua perkirakan sih, memang bukan hasil yang dituju untuk menampilkan permainan yang enak di atas lapangan, juga bukan ke arah sana banget ya. Artinya memang ya ini lebih ke pemanasan banget match tadi itu ya menghadapi Rosenborg. Idealnya menurut gua match seperti ini
dilangsungkan bukan di Norwegia tapi di Carrington. Menurut gue sih seperti itu. Artinya memang oke, mereka sudah sekian minggu ya, satu setengah minggu mereka berlatih di Carrington dengan rekannya sendiri ya. Lalu tentu saja mereka juga butuh uji tanding pertama ya untuk memanaskan situasi fisik, paling tidak seperti itu, situasi fitness kebugaran. Tapi ya mungkin ada pertimbangan bisnis, ya kan, ada pertimbangan komersial, ada mendekati fan base mungkin di Norwegia, sehingga oke, dilangsungkan di Rosenborg di Norwegia. Selanjutnya Manchester United ini akan ke Skotlandia, akan menghadapi Glasgow Rangers. Menarik untuk dinantikan, gua secara dengan amatiran, apakah akan ada tambahan pemain senior yang masuk ke squad untuk menghadapi Glasgow Rangers. Karena di pertandingan tadi di babak pertama ya, pemain-pemain senior juga tidak bisa berperan banyak gitu. Mungkin gua pikir yang lebih menonjol justru Jonny Evans sih secara dengan amatiran. Aaron Wan-Bissaka, Soso, Casemiro pun juga demikian, Mason Mount juga. Nah yang menarik juga Mason Mount, bagaimana tadi di positioning gue melihat dia ketika turun tuh bisa sampai dalam banget ke daerah pertahanan Manchester United. Jadi gue berpikir ini ada peran, apakah ada peran yang berbeda juga untuk Mason Mount, ataukah memang khusus untuk pertandingan tadi saja. Ini kan juga bisa terjadi. Lalu Marcus Rashford pun juga seperti itu ya, terlalu banyak pergerakan individu. Intinya memang gue tadi di awal memang tidak berharap terlalu banyak ya, artinya ada permainan yang cair, kerjasama yang bagus, dan lebih ke pemanasan kebugaran ya, situasi fitness sih di situ. Cuman ya disayangkan sih Manchester United harus kalah ya. Menurut gue kalau tadi bisa imbang itu bagus, menang agak sulit sih sebenarnya. Bahkan Rosenborg tadi punya peluang cukup banyak ya, ada yang terkena mistar ya kan. Sementara Manchester United sendiri juga tidak begitu banyak sih memiliki peluang di depan gawang dari Rosenborg. Pemain muda, gue melihat tadi Toby Collier tampil bagus ya di pertandingan tadi. Dan dari situ juga mungkin menurut gue ya inilah kenapa dia diperpanjang kontraknya oleh Manchester United. Gue juga melihat memang ada kayak kematangan dan juga keberanian dari Toby Collier. Ethan Whitley juga tadi sempat ada peluang tapi gagal untuk dimanfaatkan ya. Tapi Williams tadi menurut gue juga ya tampil cukup lumayan di pertandingan tadi, terutama di sisi kanan. Hannibal Mejbri tadi ya so-so banget ya Hannibal Mejbri. Tadi ada Rhys Bennett juga yang bermain. Ya kurang lebih itu tadi sih pemain yang menurut gue lumayan menonjol lah ya di pemain muda yang diturunkan. Walaupun ya secara keseluruhan sih masih susah banget untuk dinilai baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Tapi bagaimana menurut Sobat Futbol nanti, terutama yang tadi menyaksikan pertandingan menghadapi Rosenborg? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.